Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya sehingga pada sore hari ini kita berjumpa pada kelas manajemen konflik ya, mata kuliah di Fakultas Dakwah Yayen Salatiga. Oke, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya ketika pertemuan pertama diawali dengan perkenalan, kemudian kontrak belajar. Kalau ada waktu biasanya juga ditambah dengan pengantar materi. Baiklah, pada sesi ini saya memperkenalkan diri. Mungkin sudah ada yang pernah ketemu, ada juga yang belum, atau dalam artian tetap muka di kelas. Maka saya memperkenalkan diri. Dan bisa dilihat di backgroundnya, masing-masing bisa punya kesimpulan. Seperti itu di meja belajar saya yang selalu berusaha mensosialisasikan pentingnya menata, memanage kehidupan, terutama dalam kehidupan intelektual, dan mengajak kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa yang masih dalam bangku kuliah untuk memanfaatkan waktunya belajar tanpa ada sekat-sekat apapun, bisa belajar dengan berbagai macam yang bisa bermanfaat. Oke, saudara-saudara, pada perkenalkan, ya, nama saya Muhammad Hamzah MPD, atau biasa dipanggil Pak Hamzah. Sesuai dengan nama yang ada di siakat maupun di absensi atau daftar hadir, tempat tanggal lahir saya di kejauhan sana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tanggal 27 September 1989. Ya, baru-baru saja berulang tahun yang ke-31. Domisili di dekat kampus 3 Yayan Salatiga, atau tepatnya di toko buku Avicenna, Perumahan Sehati, Blok H 304, Pelotongan, Sidoarjo, Kota Salatiga. Ya, alamat asal ya dari desa juga, sangat desa. Kenapa saya katakan sangat desa? Karena sampai sekarang listrik pun belum ada masuk di rumah saya. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ternyata di negeri kita masih banyak atau masih ada yang belum terjangkau. Tetapi itu mungkin fenomena alam dan berbagai hal. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk tidak belajar. Anggaplah itu suatu masalah yang butuh pemecahan atau butuh manajemen, lebih tepatnya pada mata kuliah yang akan saya ampu ini dengan manajemen konflik. Ada WA atau nomor HP, bisa dicatat atau bisa disimpan kapan saja mau konsultasi atau ada mau ditanyakan hal penting dan sebagainya tanpa mengenal waktu. Selama saya sempat, saya balas dan sebagainya. 085 299 222 09. Email ada
Di situ sudah tertera muhammadhamzah27@yahoo.com. Biasanya digunakan untuk mengirim tugas. Oke, selanjutnya ini hanyalah tampilan bahwa saya termasuk salah satu pengelola buku, dengan harapan supaya di negeri kita generasi muda bisa mampu mengimbangi tradisi membaca buku dengan tradisi membaca yang ada di HP dengan berbagai jenisnya. Toko buku Avicenna. Kemudian ya ini salah satu contohnya dengan berbagai macam buku atau berbagai kategori. Ini buku-buku mahasiswa maupun buku-buku umum. Biasanya kawan-kawan mahasiswa itu biasa mencari rujukan di sini atau memesan. Dan ini bisa berbasis online maupun offline. Riwayat pendidikan. Ya, saya juga pernah sekolah SD, cuma 6 tahun. Ya, di SD kabupaten saya atau di kampung saya 1997 sampai 2003 Sekolah Dasar Negeri 172 Rumpia Kabupaten Wajo. Kemudian 2003 2006 Madrasah Sanawiyah ya As'adiyah Kabupaten Wajo. Kemudian 2006 sempat 1 tahun di SMA. Kemudian 2007 sampai 2009 kembali ke pesantren Madrasah Aliyah As'adiyah Kabupaten Wajo. Karena tidak puas dengan ilmu yang telah saya dapat, saya berusaha merantau ke kota besar Sulawesi Selatan, yaitu Makassar pada tahun 2009 dan memilih jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar dan selesai 2015. Setelah itu kurang puas lagi dengan ilmu yang telah saya capai, saya berusaha hijrah ke tempat jauh untuk menimba ilmu, tepatnya di Yogyakarta 2015 sampai 2018. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, saya termasuk pengagum buku dan pecinta buku dengan berbagai jenisnya, dengan usaha yang cukup melelahkan. Usaha yang cukup melelahkan dengan pengorbanan yang cukup panjang dan buku-buku yang sangat mahal di Makassar. Sepanjang saya kuliah S1 mampu mengoleksi buku pribadi yang bertahan sampai sekarang 502 buku. Sampai sekarang ada semua di Salatiga. Ketika saya ke Yogyakarta melihat buku-buku begitu cukup terjangkau ya, cukup murah. Ya, saya berniat supaya bagaimana bisa mengoleksi 1000-an buku. Tepatnya saya selesai S2 di UI Jogja, itu saya memiliki 1006 buku, sehingga total di kamar saya setelah selesai S2 1508 buku. Saya sangat senang dengan buku. Bisa dikatakan kekasih pertama dan utama. Ini salah satu contohnya di kamar pribadi di Salatiga. Sekarang sudah berkumpul buku dari Jogja dan Makassar. Teman-teman, pada kesempatan ini pendidikan non formal ya. Itu tadi pendidikan formal, ini pendidikan non formal 2009-2015. Saya sangat aktif berbagai organisasi mahasiswa, baik itu ekstrakurikuler maupun intrakampus ya, maupun ekstrakampus. Kemudian 2012-2013 saya termasuk salah satu cukup aktif di fakultas ya, atau di kampus, sempat menjadi wakil ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. Kemudian 2010 sampai 2015
Ketua Forum Kajian Lingkar Sancita Makassar. Kemudian 2012-2015 juga kebetulan juga Ketua Forum Kajian Jendela Ilmu atau JELI Makassar. Jadi kerjaannya terus kajian, membaca kajian. 2011 sampai 2019 narasumber di berbagai organisasi mahasiswa sampai sekarang. Ya, pekerjaan 2018 sampai sekarang, artinya baru-baru selesai S2 UI Jogja, dan alhamdulillah bergabung sebagai dosen Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Kemudian 1 tahun setelah itu bergabung sebagai dosen Yayan Salatiga Jawa Tengah sampai sekarang. Kemudian 2019-2020 Ketua Bidang Riset dan Kajian Salatiga Institute atau SI, dan pekerjaan lainnya mengelola toko buku Avicenna. Instagramnya bisa dilihat-lihat atau bisa dikunjungi, Avicenna Book Jogja, dan ada Facebooknya juga, Avicenna Bookstore. Ya, karya tulis baik itu makalah, jurnal, paper, esai, opini, koran, puisi, resensi buku yang pernah saya tulis sepanjang saya S1 sampai S2 bisa saudara baca sendiri, tertera di situ. Saya termasuk pengagum pemikiran-pemikiran sosial, keindonesiaan, keislaman, termasuk filsafat, manajemen konflik. Berbagai kesempatan saya sering mengisi materi-materi manajemen konflik di berbagai organisasi, baik ekstra kampus maupun intra kampus. Kajian-kajian kontemporer juga sangat senang, misalnya kajian-kajian postmodernisme, era globalisasi, milenial, dan sebagainya. Skripsi dan tesis saya cantumkan di situ, dan perkembangan-perkembangan kontemporer lainnya. Ya, lomba dan penghargaan pernah aktif atau sering aktif waktu kuliah, mengikuti lomba-lomba menulis, ya, lomba esai nasional di IKTI Mahasiswa UI 2015, juga esai nasional Bela Islam 212 2016. Pernah mendapatkan penghargaan Kemawa Award inspirator, ya. Katanya sih terinspirator, ya, pada tahun 2017 di Yogyakarta. Kemudian lomba esai nasional di Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Brawijaya 2018. Oke, kontrak belajar. Nah, yang pertama kita harus ada nanti pemilihan komting, kedua kehadiran daring, ya. Jadi akan dipantau kehadirannya itu dinilai 30%, keaktifan di kelas atau di grup, baik itu kelas, WA grup dan sebagainya, itu 15%. Jadi keaktifan di sini kemampuan Anda bertanya, kemampuan Anda menjawab, kemampuan Anda menyanggah, kemampuan Anda memberikan masukan dan sebagainya. Semakin banyak juga nilainya, dan semakin tidak ada sama sekali, semakin tidak ada juga nilainya. Karena konkret nyata Anda betul-betul belajar ketika Anda aktif, ya, di grup atau di kelas. Kemudian makalah dan presentasi akan dibagi, pertemuan kedua akan dibagi per kelompok dan tema-temanya. Kemudian ada UTS juga 15% dan UAS 25%. Presentasi menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video dan sebagainya, nanti disepakati juga. Ada pesan-pesan nanti dibaca sendiri. Yang paling utama, utamakan proses daripada hasil. Yang kedua, yang paling pokok juga menurut saya adalah jadikanlah membaca sebagai petualangan dan sebagai kekasih pertama. Karena kenapa? Kita termasuk orang Indonesia yang sangat minim membaca, ya. Kata
penelitian UNESCO, salah satu badan penelitian dari PBB mengatakan bahwa tradisi membaca orang Indonesia itu 0,001, artinya perbandingannya setiap 1000 orang Indonesia hanya satu yang serius membaca buku. Itu kan kelewatan sekali gitu ya. Mungkin tidak puas dengan data itu, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia 2016 pernah merilis juga hasil penelitiannya. Dia mengatakan bahwa tradisi membaca orang Indonesia termasuk guru dan siswa, mungkin juga dosen dengan mahasiswanya, itu rata-rata 27 halaman dalam 360 hari ya. Artinya rata-ratanya setiap satu halaman itu ditempuh 14 hari baru selesai dibaca dalam satu halaman. Disitulah kelemahan kita juga ya, salah satunya. Sehingga mari kita memperbanyak terus membaca, belajar jurnal, buku, hal-hal yang ilmiah ya, untuk mengimbangi hal-hal yang sepele, bacaan-bacaan ringan di HP. Cukup sekian pada perkenalan singkat ini. Silakan ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disambung di chat dan sebagainya.